Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan maupun persiapan tol Jogja Solo jelang dibuka operasional maupun fungsional nanti ya teman-teman. Nah, kita akan menyusuri secara utuh tanpa skip dari sekitar STA 24 Klaten. Kita akan menyusuri sampai dengan exit tol darurat di exit tol Kalasan ya teman-teman. Di sekitar STA 37+800. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana kita melihat bersama-sama bagaimana kondisinya saat ini ruas tol Jogja Solo yang akan dibuka operasional maupun sebagian ruasnya nanti masih akan dibuka fungsional. Adapun nanti ruas fungsional ini rencananya akan dibuka H-7 atau sekitar tanggal 24. Sedangkan yang operasional ini kemarin kami dengar H-10 atau sekitar tanggal 20, namun apabila mundur mungkin juga akan dibuka bersamaan yaitu H-7. Namun itu masih menunggu SK ya teman-teman, SK dari Kementerian PU yang nantinya untuk menguji coba dari tol Jogja Solo segmen Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ataupun exit tol Prambanan ini. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar STA 25. Nah, di sekitar lokasi ini adalah sebuah jembatan yang terpanjang di sekitar seksi 1.2, yaitu di sekitar Desa Jagalan berbatasan dengan Desa Karangnongko ya teman-teman. Nah, terlihat ini sudah mantap sekali, sedangkan yang sebelah kanan itu terlihat water barrier itu karena belum selesai dikerjakan dari gadril ya teman-teman. Nah, kemungkinan nanti juga akan dipasang belakangan karena nanti di sekitar STA 25 ini akan dibangun sebuah rest area ya teman-teman, rest area yang menuju ke arah Solo yang saat ini masih dalam tahap land clearing. Tadi kita juga sudah sekilas melewatinya ya teman-teman. Sambil kita terus berjalan menuju ke arah exit tol darurat yang ada di sekitar Kecamatan Kalasan ataupun di sekitar Desa Tegalrejo ya teman-teman, Taman Martani. Seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Kita langsung saja terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Nah, ini kami berjalan dengan kecepatan normal ya teman-teman. Berjalan kurang lebih sekitar 40-50 km per jam. Nah, ini nanti untuk menunjukkan sebagai gambaran ketika teman-teman melewati tol Jogja Solo ini yang akan dibuka fungsional maupun operasional. Nah, nanti kita juga melihat katanya untuk gerbang tol darurat untuk tol fungsional ini juga sudah mulai dipasang ya teman-teman, yang berada di sekitar STA 31+600 di sekitar Desa Ndompyongan ataupun di sebelah barat dari struktur Kaliworo. Nanti kita coba melihat bagaimana penampakannya. Nanti kita melihat seberapa jumlah dari gerbang tol yang dipersiapkan ya teman-teman untuk tap in, mengingat nantinya sebagian ruas tol Jogja Solo ini sudah operasional dan sudah berbayar, sehingga membutuhkan exit tol darurat menuju ke arah exit tol Kalasan ya teman-teman ketika nanti dibuka fungsional. Jadi memerlukan alat untuk tap in ya teman-teman ataupun gardu satelit.
Nah, kita saat ini berjalan di ruas tol Jogja Solo untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Tadi kita berjalan di jalur yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman. Nah, kita sudah berpindah jalur. Nah, terlihat di sekitar lokasi ini juga sudah mantap sekali, rambu-rambu maupun papan-papan informasi sudah terpasang komplit. CCTV juga sudah terpasang komplit. Nah, ini tinggal menunggu SK dari Kementerian PU ya teman-teman. Banyak dari teman-teman yang menanyakan kapan sebagian ruas tol Jogja Solo khususnya segmen Klaten Prambanan ini akan dibuka operasional. Nah, ini dari beberapa sumber yang kami baca. Nah, ini masih menunggu dari SK Kementerian PU ya teman-teman. Nanti bila sudah ada pengumuman resmi nanti juga akan kami update informasinya. Nah, semoga saja informasi ini bisa segera turun ya teman-teman SK-nya, sehingga nanti sebagian ruas tol Jogja Solo ini bisa menyusul untuk dioperasionalkan. Nah, ini terlihat plang-plang petunjuk arah ini yang besar-besar menjelang simpang susun ini juga sudah terpasang. Kita sudah sampai di sekitar SDA 29 SDA 29 ya teman-teman, menjelang simpang susun Prambanan yang ada di Desa Joton. Ini juga sudah terpasang. Ini pengaspalan yang kemarin ditambahkan ini juga sudah dicat ulang dengan marka jalan sehingga sudah menyambung marka jalannya. Ini juga ada plang petunjuk arah lagi di sekitar Desa Perawatan menjelang lokasi dari simpang susun Prambanan. Nah, itu adalah lokasi dari simpang susun Prambanan. Samar-samar sudah kita lihat. Nah, namun hari ini nampaknya cuacanya ada sedikit sendu ya teman-teman. Syahdu karena cukup mendung dan kabutnya cukup tebal. Nanti mohon maaf apabila gambarnya agak sedikit buram ataupun gelap ya teman-teman, karena memang HP kami hanya mengambil dengan HP, sehingga apabila cuacanya tidak bagus juga nanti gambarnya juga kualitasnya akan kurang. Di depan ini adalah jalur exit tol yang mengarah ke arah exit tol Manis Renggo maupun exit tol Prambanan yang mengarah ke Manis Renggo maupun yang mengarah ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Apabila teman-teman ingin nanti keluar menuju exit tol Prambanan bisa ambil jalur kiri ini ya teman-teman. Jalur apabila kita lurus seperti yang kita lakukan ini, kita akan terus menuju ke arah Jogja. Menuju ke arah Jogja. Nah, di depan itu tepatnya di bawah dari flyover Simpang Susun Prambanan itu masih ada satu titik yang masih dalam tahap konstruksi ataupun belum dikerjakan ya teman-teman. Nah, nanti sebelum flyover Simpang Susun Prambanan nanti teman-teman kemungkinan akan diarahkan untuk berpindah jalur. Jadi teman-teman harus hati-hati dan mulai mengurangi kecepatan apabila kecepatannya tinggi ya teman-teman. Harus mulai mengurangi kecepatan. Karena dari sini sebelum simpang susun Prambanan nanti akan berpindah jalur menuju ke jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, di lokasi ini nantinya teman-teman akan diarahkan untuk berpindah jalur karena di depan itu masih ada satu titik lokasi yang belum bisa dikerjakan. Nah, ini sudah diberikan tempat untuk berpindah jalur. Nanti kemungkinan di sini juga akan diberikan water barrier ya teman-teman untuk sebagai pembatas. Nah, di depan itu juga ada sebuah pertasop ya teman-teman, kemungkinan pertasop untuk mungkin nanti akan dibangun posko di bawah dari flyover Simpang Susun Prambanan ini. Nah, kita terus berjalan dan nampaknya ini alat berat power carber juga masih terus standby di sekitar lokasi ini. Nah, ini adalah kondisi dari Simpang Susun Prambanan. Ini nampaknya masih nanti kemungkinan setelah Lebaran ini akan dilakukan proses pengangkatan balok feeder untuk struktur jembatan Kaliworo sebagai akses exit tol ya teman-teman, baik itu exit tol Prambanan maupun exit tol Manis Renggo.
Nantinya masih akan ada lagi pengangkatan balok girder ya teman-teman. Nah, ini alat beratnya kemarin sudah dilansir. Kemungkinan ini juga alat berat yang kemarin melakukan proses pengangkatan di sekitar exit tol Bokoharjo, yang saat ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengangkatan balok girder dan kemungkinan juga sudah selesai. Nah, di depan ini adalah struktur jembatan Kaliworo, dan di depan itu nampak sudah terlihat dari gerbang tol darurat ataupun gardu satelit ya teman-teman. Nah, untuk tap in ketika teman-teman harus ataupun mengambil jalur yang menuju ke arah Jogja ataupun ke arah exit tol darurat, exit tol Kalasan ya teman-teman. Nah, ini sudah ada beberapa gerbang tol, nampaknya ada 6 buah gerbang tol, masing-masing 3 buah gerbang tol untuk masing-masing jalur ya teman-teman. Walaupun nanti kemungkinannya jalur ini hanya akan dibuka satu arah ya teman-teman. Apabila terjadi kepadatan juga nanti akan bisa lebih cair karena akan ada beberapa gerbang tol ataupun gardu satelit yang dibangun di sekitar lokasi ini. Nah, di sekitar jalur ini nampaknya nanti jalur yang akan dipakai itu jalur yang B ya teman-teman, ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, mungkin nanti kalau terjadi keadaan darurat juga bisa dipergunakan jalur yang mengarah ke arah Jogja ini. Nah, di sini masih ada beberapa titik yang belum selesai dilakukan dari proses pemasangan guardrail. Nah, nanti kalau belum terpasang kemungkinan nanti juga akan diberikan tolo-tolo ya teman-teman. Nah, ini cuma beberapa ratus meter saja. Setelah itu pengerjaan guardrail ini juga sudah selesai dikerjakan ataupun sudah mulai hampir selesai dikerjakan, dan ini adalah tiang yang nantinya sebagai plang-plang petunjuk arah. Nah, ini sudah banyak yang berdiri di sekitar lokasi ini. Nah, ini yang di sebelah kiri ini juga nantinya nampaknya papan-papan informasi sudah akan dibangun di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nantinya rambu-rambu juga nampaknya akan dipersiapkan, dibangun di sekitar lokasi ini. Nah, itu plang petunjuk arah dari arah Jogja menjelang Simpang Susun ini juga sudah mulai nampak berdiri, tinggal nantinya dipasang papan petunjuk arahnya. Nah, ini kurang H-7 menjelang dibuka fungsional ini nampaknya sudah banyak perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Nah, ini juga marka jalan ini juga sudah sempurna ya teman-teman. Terakhir kali kita ke sini untuk marka jalan yang garis warna kuning itu belum dilakukan proses pengecatan, namun untuk saat ini terlihat sudah selesai dikerjakan. Berarti ini sudah nampak lebih sempurna lagi pengerjaan badan jalan ini. Nah, di tengah-tengah pemasangan rambu-rambu rambu-rambu posisi kita ataupun STA ataupun saat ini KM ini sudah terpasang sepenuhnya ya teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan rambu-rambu ataupun papan-papan permanen. Nah, kemarin kita lihat di sebelah kiri sudah terpasang papan-papan petunjuk lokasi ataupun KM secara sementara, dan saat ini sudah terpasang. Kita sudah sampai di sekitar STA 34 ya teman-teman. Kita sudah memasuki di sekitar Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Jalur yang kita lewati ini juga sudah hampir sempurna. Kemungkinan besok tahun baru akan menyusul proses operasional sampai dengan Taman Martani ya teman-teman. Kita doakan saja progresnya lancar, tol Jogja Solo ini bisa segera tersambung sampai dengan Yogyakarta sehingga bisa membantu arus lalu lintas yang ada di Jalan Raya Jogja Solo yang saat ini juga sudah kita lihat bersama-sama sangat ramai sekali. Dan apabila ada libur
panjang sedikit saja sudah cenderung terjadi kemacetan. Kita juga terus berjalan menuju ke arah exit tol darurat, exit tol Kalasan ya teman-teman. Seperti kita ketahui ini yang berada di wilayah Klaten ataupun Jawa Tengah ini sudah hampir sempurna badan jalannya. Di depan ini adalah batas pengerjaan tol Jogja Solo di wilayah Jawa Tengah. Saat ini kita sudah memasuki batas wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Kita sudah memasuki daerah Taman Martani. Dan nanti ketika teman-teman sudah melewati ruas ataupun segmen ini, diharapkan lebih berhati-hati lagi karena mungkin infrastrukturnya cenderung lebih minimalis ya teman-teman ataupun belum selesai. Bagian parapet maupun koncoret barer ini belum selesai dikerjakan maupun guardrailnya ini juga belum selesai dikerjakan. Nah, kemungkinan nanti jalur yang bisa teman-teman gunakan adalah jalur B ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman, yang ada di sebelah kanan itu. Kita lihat sudah disambungkan struktur rigid badan jalan dengan struktur jembatan ini sudah disambungkan ya teman-teman. Itu terlihat sudah disambungkan meskipun di beberapa titik lokasi seperti lokasi ini masih berupa penyambungan secara darurat. Artinya biar teman-teman bisa melintasi tol Jogja Solo ini dengan lebih nyaman lagi. Dan kemungkinan ini nanti juga belum akan dilakukan proses pengaspalan ya teman-teman. Jadi masih akan ada sedikit permukaan yang tidak rata. Jadi teman-teman harus mengurangi kecepatan nanti ketika melewati dari struktur jembatan ya teman-teman. Kita pilok lagi dulu ya teman-teman, kita melihat jalur ini tidak bisa kita lewati. Bisa kita lewati, kita coba saja biar nanti kita bisa keluar di exit tol darurat yaitu yang ada di sekitar Kalasan. Kita sudah memasuki STA 37 Desa Pondok. Di depan itu adalah struktur dari exit tol darurat yang nanti akan dipergunakan untuk teman-teman ketika melintasi tol fungsional ini ya teman-teman. Nampaknya masih ada beberapa pengerjaan ya teman-teman. Masih ada beberapa pengerjaan seperti lokasi ini juga masih dalam tahap-tahap pengerjaan. Ini masih berupa tolo-tolo karena memang guardrailnya juga belum selesai untuk dilakukan proses pemasangan maupun parapetnya sebagian belum selesai dikerjakan. Alat berat jenis rigid pavement wagon masih terus bekerja untuk menyelesaikan pengecoran rigid badan jalan. Masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa kesempatan untuk menyempurnakan badan jalan tol Jogja Solo ini. Sebelum nanti pekerja ini akan cuti lebaran ya teman-teman. Cuti lebaran. THR-nya sudah cair belum? Ini sudah hamin 2 minggu menjelang lebaran, ini sudah banyak yang menunggu hilal ya teman-teman, hilal lebaran. Seperti saya juga menunggu hilalnya belum kunjung datang THR-nya. Waduh, ini nampaknya kita tidak bisa melewat ini. Kita coba dulu komunikasi dengan penjaganya ya teman-teman. Mas, ajeng medal. Wow, joton. Niki mboten saged. Jane kan mboten asal nggih liwat, Pak. Mboten ajeng medal niku mboten saged. Niku kan enten malah mriku to. Nggih. Nggih. Terus kan panjen mriku. Kan ditutup nek enten malah mriku. Oh, ngaten niku. Niki tasih dikerjake napa niki? Tutup danten iki tekan ngisor. Oh, tekan ngisor ditutup. Oh, nggih. Ya mriki saged nggih medal mriki nggih, mengke nggih. Oh, jembatan niku. Nggih. Nggih, siap. Mriku?
Ten pundi? Nek lewat mriki wae. Nggih. Buka mboten. Buka. Nanti tutup boleh mboten. Kula mboten buka kok. Bukan buka kok. Mboten ditutup kok. Yang mulai mboten lewat mriki. Nggih, siap. Nggih. Nah, kita memutar dulu ya teman-teman karena nanti jalurnya ditutup karena katanya di bawah juga ditutup untuk jalur yang masuk karena sudah mulai dilakukan proses sterilisasi agar warga masyarakat yang biasanya jalan-jalan sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berjalan di tol Jogja Solo ini karena sudah mulai disterilisasi ya teman-teman. Kita harus memutar dulu. Ini sampai ketemu di bawah nanti ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Jalan Cangkringan ya teman-teman. Kita sudah berada di bawah. Ini adalah pintu akhir dari nantinya tol fungsional Jogja Solo yang dipersiapkan untuk mudik lebaran nanti. Tadi kita sudah sampai di atas itu ya teman-teman, ditutup karena saat ini nampaknya sudah dilakukan sterilisasi jalur-jalur yang nantinya akan dibuka mudik lebaran ini ya teman-teman. Nah, ini nantinya teman-teman tinggal ke arah selatan sana untuk menuju melalui jalan MPLP atau kemarin apa itu lupa namanya ya, katanya sudah diganti namanya gedungnya. Di sekitar lokasi ini juga sudah nampak dipersiapkan seperti posko-posko yang nantinya dipergunakan untuk pos pengamanan jalur mudik ya teman-teman. Diperkirakan nanti di lokasi ini akan sangat ramai karena ini adalah akhir dari tol fungsional yang paling dekat dengan Yogyakarta nantinya ya teman-teman. Dan nampaknya ini nanti juga akan dibuka situasional apabila nanti terjadi kemacetan, kepadatan, kemungkinan nanti juga akan ditutup dan diarahkan menuju exit tol Klaten ya teman-teman, exit tol Prambanan. Nah, sepertinya seperti itu karena memang jalur ini walaupun jalur nasional ini masih belum cukup lebar, lebarnya itu masih sekitar 5 meter, jadi belum standar nasional ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau terjadi kemacetan ataupun stuck di exit tol Kalasan ini kemungkinan akan dilakukan buka tutup yang diarahkan menuju ke arah exit tol Prambanan seperti itu ya teman-teman. Dan beginilah tadi kondisi dari STA 24 tadi kita melewati ya teman-teman, STA 24 dari Klaten sampai dengan akhir tol fungsional ini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.